Pengkhianatan di Istana Tua Muara Teweh. Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, kini dikenal sebagai kota yang damai, dikelilingi hutan tropis dan aliran sungai Barito yang luas. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kota ini menyimpan luka sejarah yang disembunyikan dalam diam. Di balik keruntuhan Istana Tua yang nyaris dilupakan, terjadi pengkhianatan berdarah yang mengakhiri kejayaan sebuah dinasti dan membuka jalan bagi kekacauan panjang di pedalaman Barito. Dan hingga kini, tanah di sekitar bekas istana itu masih diyakini menyimpan kutukan. Karena darah yang tumpah di dalamnya belum benar-benar dimaafkan oleh para leluhur. Istana raja paling ditakuti di hulu Barito. Pada abad ke-18, Muara Teweh bukanlah wilayah sembarangan. Ia adalah pusat kekuasaan raja-raja Barito Hulu. Tempat di mana raja-raja Dayak Ema Anyan dan dusun berkumpul, mengikat persekutuan, dan menjaga wilayah dari ancaman luar. Raja terakhir yang memerintah dari istana ini dikenal dengan gelar Datuk Jayadiraja, seorang pemimpin tegas yang berani menolak tunduk pada Belanda maupun kerajaan Melayu dari hilir. Namun, seperti banyak pemimpin besar, pengkhianatan datang bukan dari luar, tapi dari dalam istana sendiri. Adik angkat yang haus tahta. Datuk Jayadiraja memiliki seorang adik angkat bernama Pangeran Rangkasuma, yang dibesarkan bersama sejak kecil dan diberi kepercayaan besar dalam istana. Namun Rangkasuma dikenal ambisius, cerdas, dan licin, pandai memikat hati para pejabat muda dan penjaga istana. Ia mendambakan kekuasaan, namun jalurnya terhalang oleh kesetiaan rakyat kepada sang datuk. Bersamaan dengan meningkatnya tekanan Belanda agar Barito tunduk pada kontrol dagang mereka, Rangkasuma melakukan perjanjian rahasia dengan agen kolonial. Ia menjanjikan akses jalur sungai dan kayu ulin dari hulu, asalkan dirinya diangkat sebagai penguasa baru. Malam berdarah di Balai Istana. Tanggal 12 Juni 1829, saat bulan menggantung rendah dan rakyat tengah bersiap untuk upacara panen. Rangkasuma bergerak. Ia menyuap 2 prajurit istana untuk membuka gerbang tengah malam. Saat Datuk Jayadiraja sedang sholat malam di balai, 4 pembunuh menyerangnya dari belakang. Namun sang datuk tidak gentar. Dengan keris pusaka yang diturunkan dari leluhur Dayak Ngaju, ia berhasil menewaskan 2 penyerang. Sayangnya, ia sendiri tertusuk dari belakang oleh tangan orang yang paling ia percaya, Rangkasuma sendiri. Darah mengucur di lantai kayu ulin istana. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, Datuk Jayadiraja sempat berdoa, "Jika aku mati karena saudara, maka tanah ini takkan menerima pengkhianat. Dan tahta yang didapat dari darah, akan dibalas dengan kutukan." Kutukan yang membara. Mayat sang datuk dibuang ke sungai Barito dengan pemberitahuan palsu bahwa ia hilang dalam badai. Namun kabar pembunuhan cepat menyebar. Warga Dayak dari pedalaman pun turun. Mereka tidak mengakui Rangkasuma. Perang saudara kecil pun meletus, dan istana dibakar oleh rakyat sendiri sebagai simbol pengusiran terhadap pengkhianat. Rangkasuma kabur ke arah selatan, tapi dilaporkan tewas tak lama kemudian karena penyakit aneh. Tubuhnya membiru, lidah membengkak, dan matanya berdarah. Disebut oleh dukun sebagai penyakit sumpah raja. Reruntuhan yang masih berdetak. Kini, lokasi bekas Istana Tua Muara Teweh hanya berupa runtuhan pondasi batu, puing kayu lapuk, dan beberapa umpak berlumut. Namun warga sekitar sering melaporkan hal-hal aneh. Asap putih muncul dari tanah saat malam tertentu. Suara keris jatuh di tengah malam. Dan mimpi berulang tentang seorang pria tua bersorban, berdarah, tapi tersenyum. Para tetua adat percaya, roh sang datuk masih menjaga tanah itu. Dan takkan tenang hingga nama baiknya dipulihkan. Penutup, darah tak pernah hilang dari tanah. Pengkhianatan terhadap darah sendiri adalah luka yang lebih dalam dari perang. Dan tanah, terutama tanah leluhur, mengingat siapa yang jujur dan siapa yang berkhianat. Istana Muara Teweh memang telah lenyap. Namun kisah di balik dinding kayunya masih berdetak di bawah tanah. Dan selama doa-doa belum dinaikkan, kutukannya akan tetap bergema. Suka cerita ini? Tulis komentarmu jika kamu percaya bahwa tanah bisa menyimpan dendam dan sejarah. Bagikan kisah ini ke temanmu yang suka cerita pengkhianatan dan sejarah kerajaan lokal. Like kalau kamu bangga dengan kisah-kisah sejarah dari tanah Kalimantan.